Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai rencana OJK untuk menghapus hutang pinjol tahun ini atau mengautolunaskan hutang-hutang tersebut, di mana OJK katanya akan membentuk Satgas, Satuan Tugas Hapus Buku Hutang Pinjol di 2025 ini. Benarkah akan ada hapus hutang ataukah itu hanya isu atau isapan jempol semata? Kalau benar ada, apa syarat dan ketentuannya dan kenapa pemerintah mengadakan program tersebut? Dalam rangka apa pemerintah mengadakan program tersebut? Inilah yang akan kita bahas dan kita gali di kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau sampaikan dulu informasi yang sangat penting buat teman-teman mengenai jasa konsultan hutang yang sering live di TikTok atau di media sosial lainnya. Karena banyak saya lihat dari teman-teman yang tertarik dan sudah banyak yang jadi korban. Saran saya kepada teman-teman yang sedang galau, yang sedang susah, yang sedang ketakutan, yang sedang stres karena galbay atau karena hutang pinjol pada saat ini, lebih bagus Anda galbay sendiri atau galbay mandiri. Jangan pakai jasa ini itu segala macam, karena itu tidak akan mendatangkan atau mendapatkan solusi bagi Anda. Justru hal-hal seperti itu akan menambah masalah bagi Anda dan masalah Anda akan semakin besar dan kompleks. Karena mereka itu hanyalah penipu-penipu yang berusaha untuk memanfaatkan ketakutan Anda, ketidaktahuan Anda, dan mereka justru akan lebih kejam daripada pinjolnya. Karena kalau Anda tertarik dan mau menggunakan jasa-jasa konsultan seperti itu, bukan solusi yang akan Anda dapatkan. Justru masalah Anda akan semakin besar. Selain mereka nanti akan meminta bayaran untuk jasa-jasa yang mereka akan berikan kepada Anda, biasanya mereka minta pembayaran jasa sekitar 30% dari hutang Anda. Data-data Anda juga pasti akan mereka salah gunakan. Sudah sangat banyak yang jadi korban mereka. Malah mereka ini lebih kejam daripada pinjolnya. Sudah ada beberapa yang ngadu ke saya lewat telepon sambil nangis-nangis karena mereka sudah dikuras habis, dikompas habis, atau diperas habis dan diancam-ancam oleh para konsultan galbay ini. Mereka katanya kalau tidak mau melanjutkan proses konsultasinya, maka data-datanya akan disalahgunakan atau bahkan mereka diancam akan dilaporkan ke polisi karena katanya dianggap merugikan pihak konsultannya dengan memutus kerjasama di tengah jalan. Jadi mereka ini licik, benar-benar licik mereka ini. Jadi jangan sampai teman-teman ada yang jadi korban lagi. Sudah cukuplah hanya pinjol saja yang membuat kalian susah. Jangan kalian tambahi kesusahan kalian dengan mempercayakan data-data kalian, pengurusan hutang-hutang kalian kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang suka live di TikTok, di media-media sosial lainnya. Jadi intinya nasabah yang galbay itu akan mereka peras terus sampai duitnya benar-benar habis. Dan ternyata setelah saya perhatikan dan saya selidiki, mereka ini adalah jaringan yang terorganisir. Dan akun mereka ini ada banyak supaya bisa mereka pakai untuk gonta-ganti akun saat live di TikTok. Jadi mereka ini akan suka live di TikTok. Kalau Anda suka menonton TikTok tuh yang live-live itu, yang konsultan hutang katanya itu, cobalah masuk ke sana, lalu kemudian cobalah untuk bergabung ke mereka. Tapi saran saya, jangan sampai Anda terjebak dan masuk ke dalamnya. Pasti mereka akan minta bayaran ke Anda, minta data Anda. Kemudian nanti mereka akan buat suatu perjanjian dengan Anda bahwa Anda mau menerima jasa-jasa mereka. Tapi kalau Anda mau putuskan di tengah jalan tidak akan bisa. Mereka nanti akan mengatakan akan melaporkan Anda atau mereka mengancam data-data Anda akan mereka salah gunakan. Sehingga Anda tidak akan bisa lepas dari mereka sampai uang Anda benar-benar habis. Mereka ini suka live di TikTok untuk mencari-cari korban. Ketika live, mereka menawarkan bantuan seolah-olah mereka ini bisa membantu nasabah yang sedang kesusahan, yang sedang kebingungan untuk menangani masalah hutang mereka. Seolah-olah mereka ini paham dan pintar dan mereka mampu melakukannya. Mereka mampu mengatasi masalah galbay. Tapi sebenarnya tidak ada. Tidak ada yang pernah bisa dibantu. Silahkan ditanya kepada siapapun, tidak ada yang pernah bisa dibantu oleh oknum-oknum seperti mereka ini. Yang ada malah nasabah ini semakin runyam dan semakin banyak masalah dan hutangnya semakin besar kemana-mana. Karena data-datanya tadi mereka pakai lagi untuk meminjam ke tempat lain, mereka dapat duit, Anda dapat masalah yang lebih besar lagi. Jadi jangan mau.
Itulah cara mereka mencari mangsa di TikTok, live di media-media sosial. Dan sekali lagi, saya katakan kepada Anda jangan mau menggunakan jasa mereka. Ketika Anda mau atau sekali Anda mau menggunakan jasa mereka, maka Anda akan diancam terus, diperas terus sampai habis. Dengan memakai data-data kalian, mereka akan menjerat kalian. Jangan sampai kalian jadi korban berikutnya. Sudah terlalu banyak korbannya. Lebih bagus Anda galbay mandiri. Galbay mandiri itu enak kok. Anda nggak pusing mikirin apa-apa. Anda cukup abaikan atau cuekin semua bentuk teroran atau penagihan dari debt collector pinjolnya. Kalau debt collectornya datang ke rumah, layani dengan baik. Hanya itu saja. Paling hanya di 3 minggu pertama atau di 1 bulan pertama itu mereka gencar. Setelah itu mulai akan adem. Setelah 6 bulan, mereka yang akan datang kepada Anda menawarkan penghapusan bunga dan denda. Mereka menawarkan keringanan kepada Anda. Dan 1 tahun selanjutnya, mereka yang akan memohon kepada Anda supaya Anda membayar hutang Anda. Jadi galbay mandiri saja. Jangan pakai jasa-jasa seperti ini. Baik, kita lanjut. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Bagi kalian yang masih takut-takut untuk galbay, yang masih bingung, yang masih butuh booster mental, saya sarankan kalian join ke grup WA atau Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara, supaya kalian dapat dukungan, dapat support, dan ada banyak senior-senior galbay di grup ini yang akan menjawab semua kebingungan dan keraguan kalian mengenai galbay pinjol. Jadi kalian akan dituntun dan dibantu di grup ini untuk mampu melakukan galbay mulai saat ini. Sebab kalau Anda terus memaksakan diri untuk membayar, maka Anda akan terjebak ke dalam masalah yang lebih besar lagi. Jadi silakan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik, kita lanjut. Mengenai rencana OJK hapus utang pinjol, sebenarnya hal ini sudah lama sekali dicanangkan atau direncanakan. Isunya ini sudah beberapa kali muncul di tahun lalu bahkan. Dan isu ini kembali muncul pada saat ini. Salah satu portal berita besar, CNBC, mengangkat isu ini kembali pada tanggal 25 April 2025 kemarin. Nah, kita baca beritanya. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Otoritas Jasa Keuangan OJK, perbankan, dan pengembang duduk bersama untuk membahas persoalan kredit scoring atau SLIK yang dianggap menjadi salah satu hambatan untuk menyerap permintaan hunian subsidi secara optimal. Jadi tanggal 24 bulan 4 kemarin, Menteri Perumahan, OJK, dan juga perbankan serta para pengembang membahas masalah SLIK OJK yang dianggap menjadi penghambat nasabah untuk memperoleh fasilitas KPR atau kredit kepemilikan rumah. Bagaimana supaya SLIK OJK ini yang datangnya dari galbay pinjol ini tidak menjadi penghalang untuk nasabah-nasabah atau calon nasabah untuk mendapatkan subsidi KPR atau untuk mendapatkan KPR. Karena sebagaimana yang kita ketahui, sudah sangat banyak pengguna pinjol di Indonesia ini. Menurut data, jumlah pengguna pinjaman online di Indonesia ini sudah lebih dari 20 juta orang. Dan hampir setengahnya itu kena SLIK OJK. Dan mungkin nanti semuanya mereka ini ujung-ujungnya akan kena SLIK OJK juga. Karena memang pinjol itu di ujungnya pasti juga nanti akan galbay. Karena besarnya bunga dan juga denda yang dikenakan oleh pinjol. Nah, akibat galbay pinjol ini yang kita tahu SLIK OJK ini menjadi penghalang untuk mendapatkan fasilitas kredit seperti KPR. Padahal hutang pinjol itu rata-rata hutangnya itu nominalnya kecil, yaitu ratusan ribu paling tinggi 1 jutaan lah, atau di atas 2 juta atau 3 juta sedikit lah. Sementara di SLIK OJK atau di BI Checking, mau nilainya ratusan ribu, mau nilainya jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta, itu sama-sama kena SLIK OJK. Artinya sama-sama kena catatan buruk dari BI Checking. Padahal utangnya kecil dengan besar. Kita bisa bayangkan, setengah dari 20 juta orang tadi itu sudah pasti tidak bisa lagi mengajukan permohonan kredit rumah atau KPR. Nah, sementara bank butuh nasabah, pengembang ini juga butuh modal untuk mengembalikan modal mereka butuh konsumen. Nah, sementara rumah KPR ini harus dijual dan orang-orang juga membutuhkan tempat tinggal. Sementara yang sekitar 10 juta orang tadi yang terjerat pinjol ini tidak bisa lagi diproses hanya karena terhalang utang ratusan ribu. Jadi banknya juga rugi karena kehilangan sekian banyak nasabah. Nah, orang-orang juga pada rugi karena kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rumah, dan para pengembang juga atau pengusaha perumahan, mereka juga merasa agak lambat proses perputaran dana mereka karena sudah banyak orang yang terhalang oleh karena pinjol ini.
Padahal utangnya hanya sedikit, hanya ratusan ribu, ya paling tinggi jutaan lah, 1 juta atau 2 juta. Oleh karena itu, maka rencananya diambillah kebijakan untuk membahas persoalan kredit scoring atau SLIK OJK ini yang dianggap menjadi salah satu hambatan untuk menyerap permintaan hunian subsidi secara optimal. Maka dibentuklah rapat pada hari Kamis kemarin tanggal 24 April 2025. Nah, dalam rapat tersebut disampaikanlah pendapat atau keluhan oleh beberapa asosiasi pengembang yang hadir pada saat itu. Mereka menyatakan bahwa SLIK OJK ini telah menjadi penghambat bagi masyarakat, bagi pertumbuhan masyarakat, bagi perputaran ekonomi yang ada di negara ini, bagi bank-bank untuk mendapatkan nasabah kredit, dan juga bagi nasabah-nasabah atau orang-orang yang membutuhkan rumah. Walau hanya utang ratusan ribu, itu menjadi penghalang bagi mereka. Selain itu, waktu yang diperlukan juga terlalu lama untuk hapus buku, sehingga ini menjadi penghambat atau menyulitkan proses KPR. Contoh nih, nasabah mengajukan KPR. Dia terhalang oleh SLIK OJK dengan hutang pinjol anggaplah 700 ribu. Nasabah ini ada niat untuk melunasi atau untuk membayar pada saat itu juga, tapi itu hapus BI checkingnya atau SLIK OJK-nya akan bersih paling cepat itu 6 bulan ke depan. Sementara nasabah butuh SLIK OJK saat ini juga, dan juga banknya butuh saat ini juga, begitu juga dengan pengembangnya. Contoh nasabah yang ingin melunasi butuh waktu 6 bulan baru bisa BI checkingnya bersih. Jadi para pengembang ini dan juga bank serta para masyarakat yang terkena dampak pinjol, mereka berharap untuk pinjaman-pinjaman kecil ini bisa dihapus bukukan saja, supaya ini tidak menjadi penghalang pengajuan kredit kepemilikan rumah. Dan juga bank dapat nasabah dan masyarakat atau yang galbay pinjol tadi bisa mendapatkan fasilitas perumahan. Nah, sebagai tindak lanjut yang konkret, Menteri ARA menginisiasi pertemuan selanjutnya antara Asosiasi Pengembangan, OJK, dan juga pihak-pihak terkait untuk membahas mengenai langkah-langkah nyata selanjutnya untuk mencari solusi terkait SLIK tersebut. Sehingga program hunian subsidi 3.000 rumah dan soal kepemilikan rumah dapat berjalan lancar. Karena penyerapan permintaan yang optimal, supaya permintaan yang optimal ini bisa diwujudkan. Intinya, hapus hutang pinjol itu hanya bisa diterapkan bagi mereka yang hutangnya kecil dan hanya untuk pengajuan kredit rumah supaya SLIK OJK mereka itu bisa baik, tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk mengajukan kredit kepemilikan rumah. Karena gagal bayar pinjol ini diharapkan tidak lagi menjadi penghalang dalam pengajuan proses KPR ke depannya. Jadi artinya, hutang Anda itu sebenarnya tidak dilunaskan. Hutang Anda itu tidak dihapuskan. Hutang Anda itu hanya difasilitasi SLIK OJK-nya saja supaya Anda bisa memperoleh KPR tanpa terhambat SLIK OJK karena pinjol tadi. Jadi bukan berarti hutang Anda lunas secara otomatis. Tidak. Hanya saja kalau ada SLIK OJK yang menghambat Anda untuk mengajukan kredit kepemilikan rumah, tetap bisa dibiayai, tetap bisa diwujudkan atau diberikan. Walaupun Anda punya hutang di pinjol yang terkena SLIK OJK. Tapi hutangnya harus di bawah sekian, mungkin di bawah 1 juta baru bisa dikabulkan. Jadi itu ya teman-teman, supaya kita paham, supaya kita jangan simpang siur, supaya kita jangan termakan hoaks. Jadi teman-teman bisa paham, jangan salah mengerti, salah persepsi nanti Anda kira utang Anda sudah lunas. Sebenarnya tidak. Jadi satu-satunya cara melunaskan hutang Anda itu hanya satu, yaitu galbay sendiri, galbay mandiri. Syukur-syukur ada asuransi atau hutang Anda dimasukkan asuransi, maka hutang Anda akan terhapus sendiri. Oke, sampai di sini pembahasan kita di sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.